Kalau pelarangan gereja terus terjadi, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan terutama kaum berakal sehat? Jawabannya, kita bersama harus mencegahnya. Bukan dengan cara fisik konfrontatif, juga bukan dengan ceramah atau pencerahan. Tapi betapapun sulitnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam. Gak bisa dong umat Kristen dilarang beribadah karena mereka minoritas. Hak beribadah adalah hak yang harus dilindungi oleh pemerintah. Jaminan atas kemerdekaan beragama ada dalam Undang-Undang 45. Jadi seharusnya setiap warga dengan kesadaran sendiri melindungi hak setiap warga untuk membangun rumah ibadah. Tapi pencerahan itu kan bukan proses yang butuh waktu pendek. Karena itu yang terpenting saat ini adalah peran negara, peran pemerintah. Pemerintah wajib melindungi hak setiap warga untuk beribadah. Pemerintah seharusnya mengeluarkan regulasi tentang jaminan atas hak beribadah. Dan peraturan itu harus dijalankan secara tegas. Di Indonesia justru ini yang selama ini menjadi masalah. Regulasi yang dibuat pemerintah justru seringkali dimanfaatkan untuk menghambat pembangunan gereja. Nama regulasi itu adalah Surat Keputusan Bersama Dua Menteri tentang Pembangunan Rumah Ibadah yang dilahirkan pada 2006. Kelompok-kelompok anti toleransi menafsirkan isinya dengan cara yang justru menghambat pembangunan gereja. Misalnya aja di aturan itu ada yang namanya Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Memang namanya sih kerukunan, tapi di banyak kasus FKUB ini justru dipimpin orang-orang intoleran yang anti kerukunan. Jadi setelah 20 tahun hadir, SKB ini jelas menjadi penghalang pemenuhan hak asasi manusia untuk beragama. Dalam kaitan itulah lahir sebuah organisasi bernama Presidium Hak Beragama. Para anggota Presidium bersepakat untuk meminta pemerintah mencabut dan mengganti SKB 2 menteri tersebut. Sejauh ini tercatat ada 6 organisasi yang bergabung di dalamnya. Ada Ade Armando, Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS, menjadi salah satu anggota. Selain itu ada pula ICRP, Tegas Jaga Indonesia, Setara, BKSGNLN, dan Bamaknas. Yang jadi koordinator adalah Dewi Kanti dari ICRP. 6 organisasi itu selama ini memang sudah lazim melakukan advokasi kemerdekaan beragama. Tapi baru kali ini mereka bekerja dalam sebuah kerjasama. Selain mereka, diharapkan ada lebih banyak organisasi yang bersedia berjalan bersama. Selasa lalu, 20 Januari, PHB mulai melakukan roadshow mengunjungi organisasi-organisasi strategis. Yang pertama dikunjungi adalah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. PHB disambut oleh Ketua PGI Pendeta Jeki Manuputi, Sekjennya Pendeta Darwin Darmawan, dan sejumlah pengurus lainnya. Pertemuan berlangsung hangat dan terbuka. PGI bercerita tentang kesulitan yang dihadapi selama ini. Mereka telah meminta pemerintah memberi perhatian serius, bahkan jauh hari sebelum lahirnya SKB 2 Menteri 20 tahun lalu. Tapi mereka juga menyebut kisah-kisah sukses penyelamatan gereja. PGI juga memberi nama-nama yang sebaiknya dilibatkan dalam aksi bersama ini. Peserta diskusi bersepakat bahwa saat ini yang perlu diketuk hatinya adalah Presiden Prabowo. Presiden perlu mengetahui bahwa sebagian warga di Indonesia tercerabut haknya untuk beribadah. Karena itu salah satu sasaran utama PHB dan PGI adalah bisa bertemu Presiden Prabowo. Mudah-mudahan segenap rencana ini bisa diwujudkan, karena hak beribadah adalah hak asasi, dan itu tidak boleh dikhianati.